Barang siapa yang keberadaannya sedang menuntut ilmu, maka keberadaan surga ada di dalam pencariannya. Maksudnya orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mencari ilmu, pada hakikatnya orang tersebut sedang mencari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Wal maqalatu sadisatu, dan makalah yang keenam, masih pada bab yang pertama, an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yaitu makalah yang diterima daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Barang siapa yang keberadaannya sedang menuntut ilmu, maka keberadaan surga ada di dalam pencariannya. Maksudnya orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mencari ilmu, pada hakikatnya orang tersebut sedang mencari surga. Tetapi sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyati, dan barang siapa yang keberadaannya sedang mencari maksiat, sedang menjalankan maksiat, maka keberadaan neraka ada di dalam pencariannya. Maksudnya orang yang sedang mencari maksiat, orang yang sedang menjalankan maksiat, dan maksiat tersebut tidak ditaubati, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang mencari neraka. Maksud daripada makalah tersebut, ay man istaghala fi ilmin nafi alladhi la yajuzu lil baligil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah wa liridhallahi ta'ala. Barang siapa yang sibuk dalam mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang bermanfaat khusus bagi dirinya, umum untuk orang lain, yang mana ilmu tersebut tidak diperbolehkan untuk seseorang yang sudah balik, dan seseorang yang punya akal sempurna tidak diperbolehkan akan ketidaktahuannya, di dalam arti ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim yang sudah balik dan akil, maka orang yang sedang mencari ilmu tersebut pada hakikatnya orang tersebut sedang mencari surga dan mencari ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man kana muridan lil maksiat kana fil haqiqah taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksud untuk bermaksiat, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang mencari neraka, dan orang tersebut sedang mencari daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmu sangatlah penting. Bahkan di dalam agama Islam, mencari ilmu hukumnya wajib tanpa terkecuali, baik kecil maupun besar, muda maupun tua, kaya maupun miskin. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu diwajibkan bagi muslim laki-laki maupun muslim wanita. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan merupakan perintah membaca, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti bacalah. Membaca merupakan jembatan pertama untuk mendapatkan ilmu, baik sedikit apalagi banyak. Sebagian besar ulama menafsirkan kalimat Iqra sebagai tuntutan atau seruan kepada kita di dalam menuntut ilmu. Ilmu merupakan warisan para nabi yang tentunya sangat penting untuk dicari dan digali, beserta dikembangkan di dalam rangka kemanfaatan diri dan umat, sehingga lebih maju dan lebih dekat dengan sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhada bihi akhada bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil daripada ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak dan bagian yang mulia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam At-Tirmidzi. Banyak keutamaan mencari ilmu. Di antaranya, seseorang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11,
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan surga. Surga adalah idaman bagi setiap muslim, bahkan menjadi janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, orang yang mencari ilmu sehingga mendapatkan ilmu dan ilmu tersebut diamalkan baik oleh dirinya maupun terhadap orang lain, sehingga kemanfaatan daripada ilmu tersebut bukan hanya untuk dirinya melainkan untuk orang lain, maka orang lain yang mengamalkan ilmu yang telah diberi oleh seseorang yang punya ilmu tersebut, pahalanya akan terus mengalir terhadap orang yang telah memberikannya ilmu tersebut. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, jika anak Adam, yaitu manusia, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan terhadap kedua ibu bapaknya. Dan masih banyak keutamaan daripada menuntut ilmu. Mudah-mudahan kebaikan daripada ilmu senantiasa diraih oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.